kemana? Lari kemana? Ma, Eva, aku mohon jangan, Ma. Tolong! Tolong! Mau lari kemana sayang? Teriak aja, teriak yang kenceng. Gak ada yang dengar. Bangun! Ma, aku mohon jangan, Ma. Aku mohon jangan lakuin ini sama aku, Ma, Eva. Asal lo tau ya, gue seumur hidup gak bakalan sudi jadi saudara lu, apalagi jadi anak lu. Lu? Dan asal lo tahu ya, lu itu penghalang niat kami. Dan kamu tahu? Umur kamu sebentar lagi. Aku mohon Wah, enak banget tidur-tiduran, putri raja. Hah? Nih, kerjaan lu masih banyak, tau nggak? Tuh, enak kan lu tidur. Lo cuci nih ya semua baju gue sama mak gue ya. Kalau nggak sampai bersih, awas lu ya, jambak langsung. Cuci yang wangi, yang bersih. Kalau kagak bersih, ada noda sedikit pun, atau ada bau yang kecium sama gua nggak enak kayak kemarin, pala lu gue jedot tuh. Au! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, Pak. Aduh Ma, banyak banget ya cuciannya. Aduh, ya Allah kasihan Ari. Wah, pada ngumpul di kamarnya hari ini. Iya nih Pak, lagi mau nyuci. Tadi si Ari ini pakai mau nyuci Ari. Tadi Ari ini masa yang mau nyuci, Pak. Terus Mama lihat kan, waduh kayaknya dia lagi nggak enak badan. Ya udah, Mama suruh aja Eva gantiin dia biar nyuci. Ari ini biar istirahat gitu. Kasihan Ari ini panas ya. Ntar kakak beliin obat ya di apotek, tapi habis kakak nyuci dulu ya sayangnya ya. Ya. Wah, seneng kalian semua pada aku. Mama nggak pernah, Pak, ngebedain anak. Walaupun Ari ini anak tiri, tapi buat Mama, dia udah seperti anak kandung Mama. Kasih sayang Mama ke Eva sama. Nggak ada bedanya sama yang Mama kasih sayangnya buat Ari ini. Alhamdulillah. Hari ini, nih, Papa bawa sesuatu buat kamu. Ini apa, Pak? Udah, buka aja. Hadiah buat kamu. Makasih ya, Pak, kadonya. Hari ini seneng banget Papa kasih kado. Kamu cepet sehat ya. Iya, Pak. Iya, Ari ini cepet sehat. Aku nyuci dulu ya Ari ini. Nyuci dulu ya Pak ya. Iya. Kerjaan udah selesai, tinggal nungguin Andra sama Ryan. Mana sih lama banget? Hei, serahin duit lo. Astagfirullahaladzim. Buset dah, bakal apaan nih duit? Tolongin dulu. Ada apa ini? Dia mau malak lulu, Yan. Hei, lo jangan jadi sok pahlawan deh. Sebaiknya Mas segera pergi dari sini. Jangan ganggu kita. Astagfirullahaladzim. Yan mundur Yan tuh. Itu ada pisau, Yan. Astagfirullahaladzim. Ryan, ya Allah. Kau laki-laki jangan pakai senjata. Ra, Tangan kosong dong. Hah? hati-hatiin, Ra. Gua nggak ada urusan sama lu. Sini lo. Sini lo. Ya Allah. Sini bangun sini. Andra, ya Allah, Andra. Ren, Lu nggak apa-apa. Ren, tangan kamu kenapa, Ren? Lu nggak apa-apa. Luka ringan doang. Aduh, Yan. Ayo. Ayo. Eva, lepasin Eva. Ribut banget sih lo dari tadi, hah? Udah deh, lo tuh sekarang nurut aja sama kita. Karena gue tuh udah males banget ngeliat muka lo. Kebanyakan ngomong, tau gak lo?
Ma, Eva, maksud kalian itu bawa aku ke sini mau ngapain? Mama? Hah? Gue bukan mama lu, ya. Biar lo tahu gue nikah sama bapak lu juga bukan karena cinta. Apalagi karena ibadah. Nggak ada. Maksud Mama? Maksud? Nanya maksud lagi? Hah? Karena harta lah. Harta bokap lu. Kenapa Mama sama Eva sejahat itu? Aduh, lu tuh ribet banget ya. Heran gue. Udah deh, mah. Cepetan kita abisin nih anak. Lu bentar lagi bakalan mati. Mau kemana lo? Lepasin, Ma, lepasin, Eva! Tolong! Tolong! Ma, udah mati belum tuh ya? Au? Udah gak kelihatan sih. Kita bakalan jadi orang. Yes. Udah yuk, kita cabut aja dari sini. Udah hancur tuh, yuk. Rasain lo. Syukur. Biasanya hari ini telepon atau bilang dulu kalau dia pulang malam. Mama ngerti, Pak. Memang sih Agni nggak biasanya seperti ini. Ya Allah, kemana dia ya? Biasanya dia itu jam 8 malam udah nyampe rumah. Udah, Pak. Udah. Papa tenang ya. Tenang. Iya, lagian aku yakin dia tuh pasti lagi main di rumah temennya, Pak. Ya kan, Ma? Iya, benar. Papa tadi udah teleponin teman-temannya yang Papa kenal. Dan nggak ada yang tahu. Lagi pula hari ini tuh kan orangnya disiplin. Udah, mau pergi dulu. Papa mau kemana? Lapor polisi. Ya ampun, Papa. Udah nggak usah. Sekarang kita cari dulu sama-sama Aridinya, ya, Pak? Iya, kita harus cari dengan tenang, Pak. Karena kalau ke kantor polisi itu harus 1 kali 24 jam. Ini kan belum, Pak. Ntar ditolak loh sama polisinya. Nggak bisa. Pokoknya Papa mesti lapor polisi. Ya, Papa pergi dulu. Masuklah. Nenek siapa? Dan saya ada di mana sekarang? Aku menemukanmu pingsan di tepi sungai dengan banyak memar dan cedera di sekujur tubuhmu. Keadaanmu sangat memprihatinkan, Cu. Tapi tenang, aku sudah mengobati sepenuhnya. Dan sekarang, bagaimana perasaanmu? Badan saya enak, Nek. Bagaimana caranya nenek menyembuhkan saya? Menggunakan ilmu tenaga dalamku, Jo. Makasih ya, Nek.
apa sebenarnya yang telah terjadi padamu, Cu? Sebenarnya ibu dan saudara tiri saya itu orang jahat, Nek. Saya udah coba untuk merahasiakan ini semua dan saya udah sembunyikan dari papa saya. Kamu bisa membalas rasa sakit hatimu kalau kamu mau. Dan kamu bisa membuat mereka sengsara. Seandainya kalau saya bisa. Bisa. Kamu pasti bisa. Kamu bisa memanggil dan memerintahkan jin, setan, siluman, dan juga arwah-arwah orang mati yang gentayangan dengan cara membakar bunga kantil. Membakar kembang kantil, Nek? Iya, ini kembang kantilnya. Bakar dan lemparkan ke api unggun itu. Tapi jangan lupa, ucapkan permintaanmu dalam hati. Hirup. Hiruplah aroma kembang kantil ini. Kita yang punya ini rumah loh. Soalnya Arini udah mati. Udah aku dorong. Mati dia. Mati. Kita jadi orang kaya. Nanti aku beli lagi teman kamu yang satu lagi. Tapi warnanya kuning ya. Jangan warna pink lagi. Nanti kembar sama kamu. Papa udah pulang. Gimana, Pak? Hasilnya dari polisi? Bentar ya, Pak. Mama ambil minum dulu. Aduh, kok Papa nelpon? Si Papa kan di sini. Dan nggak lagi pegang handphone juga tuh. Nek? 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 Nek di mana, Nek? 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 Terima kasih, Nek, atas pertolongannya. Ngagetin aja sih kamu. Ya ampun, Ma. Di kamar Eva ada setan. Aduh, takut banget, Ma. Kamu kenapa sih? Tadi di kamar Eva, boneka Eva mendadak mukanya jadi, jadi serem banget, Ma. Jadi setan. Aduh, serem. Aduh, Mama juga tadi, Fa. Itu ada makhluk gaib menyerupai papa kamu. Tapi masuk ke dalam rumah. Aku nggak bisa kayak gitu. Aduh, ya Allah. Kamu siapa? Kamu bukan suami saya. Kalian ini kenapa sih ketakutan gitu ngeliat Papa? Kamu siapa? Siapa kamu? Hah? Kamu bukan suami saya. Ini Papa baru pulang. Oh iya nih, Ma. Bener ini Papa. Udah deh, jangan bikin yang aneh-aneh. Bapak ini lagi nggak tenang, mikirin hari ini belum pulang-pulang. Ya udah, Pak. Besok saya sama Eva akan bantu cari Arini sampai ketemu.
tangan lu udah gak apa-apa, Re? Alhamdulillah udah gak apa-apa, Ndra. Makanya, Re, kalau suatu saat kita lagi menghadapi lawan yang memegang senjata tajam, jaga jarak sama lu. Lu harus cari kesempatan untuk bisa ngerebut senjata tajamnya. Biar nggak kayak gini. Saya lebih khawatir sama kondisinya Lulu, Ndra. Gimana pun kita harus bertanggung jawab atas keselamatannya dia setiap kali dia ikut kita ngerukyah. Iya sih. Memang kadang-kadang ancaman itu datang bukan cuma dari orang yang sedang kita rukyah. Ancaman bisa datang dari siapapun, dari mana. Tapi tenang, masih ada Allah yang selalu jaga kita. Bah, memang kita mau kemana sih? Abah mau ngajak Umi makan di restoran. Ben, Abah ngajak Umi makan di restoran. Ya, walaupun jualan Abah kembang kempis, banyak gak lakunya, tapi selama 2 minggu jualan, Abah itu masih ada lah, alhamdulillah, untung 200.000. Alhamdulillah. Bah, mulai sekarang kayaknya kita harus banyak-banyak sedekah. Ikhlas, sabar, buat mancing rezeki. Pak. Ini kenapa? Mogok motornya? Iya, Pak. Ya. Mau ke bengkel? Iya, saya mau ke bengkel, tapi saya nggak punya duit. Bah, tolongin. Siap. Hah? Siap sedekah. Sekarang. Ya udah nih. Harus banyak sedekah. Buat kamu ya. Iya. Bener, Pak? Iya. Makasih, Pak. Iya. Ya, makasih. Ya. Alhamdulillah, Abah. Sing ikhlas. Tapi duit Abah Enggak apa-apa. ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah, kok motor saya ada di Abah? Ini motor Neng? Iya, motor saya dicolong orang. Aduh, Ini kunci motornya. Arini, kamu kan udah mati. Gue gak mimpi kan. Aduh. Mama! Apa? Astaga. Ini gak mungkin. Kamu kan udah mati kan? Hah? Kenapa kalian kaget? Coba kalian lihat saya. Saya masih hidup. Saya ini bukan hantu ataupun arwah yang gentayangan. Kayaknya sih iya, Pak. Hah? Dia beneran Arini deh. Ma, tapi kalau dia ngadu sama papa gimana? Yang ada kita jatuh miskin, diusir dari rumah ini. Aku nggak mau. Kalian nggak perlu khawatir. Kejadian yang nyaris merenggut nyawa saya hampir hilang. Akan saya rahasiakan dari papa. Tapi kalau kamu ditanya kemana gimana? Saya akan bilang ke papa saya kalau saya nginep di rumah teman. Dengan begitu papa saya akan percaya. Ya ampun, Arini. Mama minta maaf ya, Nak. Saya, Eva, sudah melakukan hal yang hilaf. Kami sangat menyesal, ya kan, Pak? Maafin aku ya hari ini. Aku tuh jahat banget sama kamu. Aku minta maaf ya. Baiklah. Nanti kita omongin lagi. Saya mau masuk dulu. Saya mau mandi. Ma, si Arini tuh nggak wajar deh. Masa pulang-pulang udah kita jahatin, udah mau dimatiin. Masih juga baik. Mencurigakan. Eva, kita itu harus tetap waspada. Sambil kita menyusun rencana berikutnya. Tuhan aku bilang. Kalian pikir aku maafin kalian begitu saja? Gak mungkin. Karena aku bakal balas perbuatan kalian lebih dari apa yang kalian lakukan sama aku.
Fajar, ngapain kamu? Lagi nyari uang, Mbah. Uang siapa? Uang pajak, 100.000 hilang. 100.000 buat apaan? 100.000 kamu? Buat bedokan listrik, di rumah mati lampu. Oh. Bah, tolongin sih. Tapi kan itu Udah, Bah. Kita yang namanya nolongin itu jangan setengah-setengah. Sekali kita nolong, harus kita tolong terus. Pancingan. nih ya. Yes. Ini buat pajak. Ya. Makasih ya, Umi, Abah. Dah, jangan nangis lagi ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Alhamdulillah ya, Bah ya. Duit siapa nih? 100.000 lagi. Tolong pajak. Hah? Ini duit dari kamu? Iya, tadi hilang buat beli pulsa listrik. Benar, jangan bohong lo. Bener. Ya udah deh, Mbak Lastri balikin. Kalau memang bener uang kamu, jangan bohong lo ya. Mbak Lastri balikin. Lain kali hati-hati bawa duitnya. Iya. Makasih ya, Mbak Lastri. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia dapat 200.000 dong, Mi. Oh, dah, Abah. Sabar, ikhlas. Di dunia kita nggak dapat, tabungan di akhirat. Sabar, ikhlas. Iya. Ya udah. Sekarang Abah sudah sabar, sudah ikhlas. Kita pulang ya. Ya, Bah. Ayo kita ke restoran. Ke restoran dari mana? Duitnya kan udah habis. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Lulu. Pian, gimana keadaan kamu? Aku khawatir banget karena kamu kena pisau tuh tangannya. Alhamdulillah udah nggak apa-apa, Lu. Tapi kok pucat sih kamu? Kamu demam gak sih? Ya maaf. Kenapa nggak mau ke dokter aja sih kamu, Yan? Bukannya saya nggak mau ke dokter, Lu. Tapi saya nggak biasa sama dokter. Iya sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Kiai. Waalaikumsalam, Pak Kiai. Lu, saya sudah syaratkan Ryan supaya pergi ke dokter. Tapi Ryannya kagak mau. Katanya cukup minum banyak air putih saja, nanti juga sembuh sendiri. Bukannya saya nggak mau, Pak Kiai. Saya nggak mau terlalu bergantung sama dokter. Masya Allah. Ya nggak bisa gitu dong, Ryan. Gini deh, kalau lu bikinin teh jahe hangat mau? Boleh, Lu. Makasih ya. Saya juga mau dong, Lu. Kalau tidak terlalu ngerepotin. Apalagi kalau jahenya jahe merah pakai madu. Pasti Pak Kiai, nggak ngerepotin Lulu kok. Jadi 2 ya jahenya ya. Yaudah Lulu bikinin dulu deh. Ya, ntar Pak Kiai, Ryan. Iya. Aku panggil dan perintahkan engkau untuk mengganggu ketenangan ibu tiri dan saudara tiriku. Lulu, Andra, bikin apa itu? ini jahe dicampur madu. 1 buat Pak Kiai, 1 lagi buat Ryan. Ryan nggak enak badan. Sebenarnya Ryan bukan nggak enak badan. Ryan itu lagi murung. Dia lagi keinget sama calon istrinya dulu yang meninggal. Oh, Ryan secinta itu ya sama calon istrinya dulu. Dulu waktu calon istrinya meninggal, Ryan sempat mengucilkan dirinya sendiri. Murung. Berminggu-minggu nggak mau ngobrol sama orang, nggak mau berkomunikasi sama orang. Sampai Andra aja nggak tega ngeliatnya. Nggak bisa berkomunikasi sama dia. Iya. Ya udah. Lu antarin ini dulu ya, Andra. Ya udah.
Ya Allah, hari ini Papa? Alhamdulillah. Papa senang kamu udah pulang. Kok kamu nggak ngabarin Papa sih? Iya, Pak. Kemarin itu Arini nginep di rumah teman. Pas Arini mau ngabarin Papa, ternyata handphonenya Arini ketinggalan di rumah. Kamu kan bisa pinjam handphone teman kamu, telepon Papa atau Mama atau nggak Eva. Kita semua ini panik kan? Iya, Pak. Sekali lagi Arini minta maaf ya. Papa nggak marah kan? Enggak. Kalau ngeliat muka kamu, Papa ini nggak bisa marah. Muka kamu ini ngingetin Papa sama almarhum ibu kamu. Ma, ayo dong cari ide baru lagi buat ngebunuh si Arini. Langsung aja deh, dibunuh, dijedutin palanya ke tembok. Rizky, kamu tuh sabar dong. Si Arini kan juga baru pulang. Kita harus cari momen, saat yang tepat, dan rencana yang lebih serius lagi. Ngerti? Iyalah, harus mah. Nggak mati-mati tuh anaknya, heran. Bedtime. Apaan sih? Bikin gue takut aja. Astagfirullah, ini kenapa sih kok gerak-gerak begitu? Astagfirullahaladzim. Mama kenapa sih teriak-teriak? Aduh Pak, ada setan Pak, setan. Setan? Iya Pak, ada setan. Tadi mukanya serem banget di situ Pak. Mah, di rumah ini nggak ada yang namanya setan atau makhluk gaib. Papa nggak percaya itu. Ya Allah Papa, Mama nggak bohong beneran Pak, ada setan. Cukup Mah, mendingan sekarang Mama ambil air wudhu supaya tenang. Iya Pak. Pak, tapi Papa itu harus percaya juga sama Mama. Emang aku tadi juga ngeliat setan. Nggak ada yang namanya setan atau apapun di rumah ini. Papa nggak percaya sama yang begituan. Kalian berdua ini cuma halusinasi, berhayal. Dah. Mama kenapa sih teriak-teriak? Ada setan Pak. Ma. Setan yang ngikutin saya tadi. Itu Pak di belakang. Ma, di rumah ini nggak ada yang namanya setan. Ya. Tadi ada setan Pak. Ya Allah, emak gue kenapa? Ya ampun, Pak. Mama kenapa? Mama kamu pingsan. Mama pingsan kenapa, Pak? Katanya habis ngeliat setan di rumah ini. Aduh, bener kan yang aku bilang. Di rumah ini tuh banyak setannya, Pak. Papa sih nggak percaya sama aku. Pak, kamu ngeliat juga? Iya, masa di kamar aku itu boneka mukanya jadi setan. Iya, aku takut. Lulu, kamu kenapa sih kok ngelamun gitu? Mam,
kamu kenapa sih? Lagi pusing mikirin bos kamu. Ada masalah ya sama dia? Enggak kok, bos Q lagi di Jepang. Baik-baik aja kok hubungan Lulu. Tadi Lulu habis dari rumah Rukiah. Ryan lagi sakit, Mam. Astagfirullahaladzim. Tapi dia udah ke dokter kan? Enggak, Mah. Ryan nggak mau dibawa ke rumah sakit. Dan Ryan kesehatannya agak menurun juga karena dia lagi galau banget. Kangen dan inget sama mantan calon istrinya udah meninggal, Mah. Ya Allah, kasihan Ryan ya. Dulu jadi ragu. Pak, Mama tuh yakin, Pak, di rumah sini tuh banyak setannya. Nggak ada, Ma. Dari sejak Papa pindah ke rumah ini waktu Arini masih SMP, rumah ini aman-aman aja. Coba tanya tuh sama Arini. Iya benar, Mah. Apa yang dikatakan sama Papa itu semuanya benar. Dan Arini juga baru dengar kalau misalkan di rumah ini ada makhluk gaibnya. Ah, kamu tuh belum aja ketemu sama setannya langsung. Jangan sampai ya. Ya udah, Pak. Kalau gitu Arini mau permisi ke kamar dulu ya. Pak, kayaknya rumah ini harus dibersihin deh, Pak. Iya, Mam. Lu, kira-kira Ryan bisa datang nggak ke rumahnya Pak Handoko ya? Ryan lagi nggak ada, lagi ke makam mantan calon istrinya, Mam. Iya, masalahnya tadi Pak Handoko tuh curhat sama Mama. Katanya ada makhluk halus yang ganggu anaknya. Tolong dong, Lu, ya? Astagfirullahaladzim. Kalau Andra aja gimana? Andra ada kok di sini. Emangnya Andra bisa? Insya Allah bisa kok, Mam. Kalau mau nanti Lulu bilangin ya. Ya udah deh, kalau gitu kamu suruh Andra deh. Ini urgent banget ya, Lu harus secepatnya. Oke, sayang. Pokoknya ntar lagi Mama SMS alamat rumahnya. Suruh langsung ke sana ya. Oke. Yuk, Mam, bye. Ya, makasih sayang. Bye. Ini warung sepi amat sih. Kemana orangnya sih? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lastri Bunga Melati harum mewangi sepanjang Nusantara nyiir melambai-lambai siap melayani. Lah, Om Saromi kan? Wah. Waduh. Lu asal tahu, Saromi itu dulu. Tapi mulai saat ini, sekarang ini, lu panggil gua Romeo. Ya Allah, penampilannya Om Saromi, wih. Tuh, dia. I'm a darling sekarang, ye. Lastri, zaman sekarang jangan percaya sama penampilan. Ngaku-ngaku orang kaya kalau nggak ada bukti. Orang kaya zaman now itu suka berbagi, suka memberi, suka ngasih. Kalau enggak, nol besar. Oh, pasti ngasih? Ya orang kaya. Kena lu. 1, 2, 3. Nih. Buat lo. Luar biasa. Kena lu. Lastri juga dapat. 1, 2, 3. Orang kaya. Lu asal tahu berdua ya. Enggak. Gua saking kayanya, gua ke pasar tuh copet tapi capek ngambil duit gua. Wow, mulia bang. Pahala bang banyak. Asal dia ngambil ada lagi, dia copet ada lagi. Apa nyerah dia sama gua? Maaf, di belakang ada ATM bang. Ada bocah nih, gua ngitung duit, bocah lewat 10 orang, gua kasih. Dikasih duit bang. Lu dengerin orang ngomong? Oh, dikasih duit? Lu orang melewat masa gua gak kasih? Dikasih jalan? Lah kasih jalan. Gua kejimprang. Sepatu gue kotor amat nih, sepatu kerja keras sebagai kuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Andra. Iya, Mbak. Andra. Lagi gak ada pasien ya, Mas ya? Tadi kebetulan ada, cuma udah sembuh. Kenapa mau jadi pasien? Oh, enggak Mas, aku mau sehat-sehat aja. Tapi aku mau nanya, boleh kan? Boleh? Boleh. Gini Mas, kalau Rukiah itu kan hanya ngobati orang yang kerasukan. Nah, selain itu bisa apa lagi ya Mas ya? Buat ngerukiah, buat benerin muka bisa. Wow, bener Mas? Bener. Bisa? Terus gimana caranya? Umpama nih ya,
andai kan ya Juliet diruqyah tuh, terus muka Juliet tuh bisa nggak abis diruqyah itu jadi cantik jelita, terusnya eksotik, terus untuk mikat laki-laki gitu. Sebenarnya gini Mbak, meruqyah di rumah ruqyah itu hanya untuk mengusir pengaruh-pengaruh jahat dari jin. Tapi Andra punya kehebatan lain memang, benerin muka. Bisa mana cara Cuma ini muka kerusakannya terlalu banyak. Andra punya saran. Apa tuh? Coba Mbak ke kotak magic. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Lu, kamu nyoba sesuatu nggak? Dari awal aku udah nyium. Ini wangi banget ya, wangi bunga apa sih nih? Kembang kantil. Ini bau kembang kantil nih. Kembang kantil? Iya. Bukannya, kayaknya dulu pernah baca, kembang kantil itu mitosnya bukannya untuk ngundang kuntilanak gitu, Ndra? Ya, mitosnya seperti itu. Cuma Andra nggak tahu sejauh mana kebenarannya. Rin? Kenapa kamar kamu nih kayak bau kembang ya? Kembang kantil. Kembang kantil? Apa itu kembang kantil? Kamu emang sama sekali nggak pernah dengar kembang kantil? Bacain lagi aja, Ndra. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Rin? Iya, kenapa doa? Arini? Kalian semua berisik! Walad doa. Om Handoko, Arininya mana ya? Hari ini baru aja keluar. Maaf Om, hari ini keluar kemana Om? Tadi sih katanya ke warung. Ada apaan sih? Hah? Kok serius banget? Jadi gini Om, di kamarnya Arini kecium bau bunga kantil ya, Ndra? Ya sebenarnya gini Tante, ada yang aneh sebenarnya sama Arini. Karena tadi begitu saya membacakan doa, itu terlihat sekali bahwa Arini itu nggak suka. Ini pasti ada hubungannya dengan makhluk halus. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk ya. Iya. Bagaimana kesehatan kamu sekarang? Alhamdulillah sehat Pak Kiai. Alhamdulillah. Oh ya, ngomong-ngomong tadi Lulu datang ke sini. Kebetulan kamu tidak ada. Lulu hanya titip katanya madu untuk obat. Masya Allah. Kebetulan madu itu disunahkan oleh Rasul kan untuk obat. Yan, sepertinya Lulu akhir-akhir ini sangat perhatian pada kamu, Yan. Yan, apakah kamu bersedia membuka pintu hatimu untuk Lulu bila tiba saatnya nanti? Duh, ribut banget sih nih anak pakai dicari-cari. Mah, kalau ketemu nih ya, udah langsung aja tabrak. Bunuh di tempat, Mah. Aduh Eva, kamu tuh gak sabaran ya? Mah, itu hari ini tuh. Oh iya bener. Stop. Berhenti. Ingat ya, nanti kalau ketemu dia, kamu harus bersikap manis dan baik. Iya, udah. Pokoknya langsung aja dibunuh tuh anak. Arini, kamu kemana aja? Tuh, papa kamu lagi sibuk nyariin kamu. Pulang ya? Masuk mobil. Udah langsung
langsung aja jedotin palanya. Langsung bunuh aja deh, Mah. Apaan sih? Ntar nyari tempat sepi. Oh, ya udah. Ayo deh. Ma. Apaan? Ini setan yang tadi di rumah. Iya, Om Handoko. Lulu, hari ini yang bikin Titin sama Eva diteror sama makhluk halus. Kamu bisa ke sini? Iya, Om, bisa Om. Lulu bilangin sama teman-teman Lulu ya. Iya, saya tunggu ya. Assalamualaikum. Kenapa lu? Ndra, benar kata kamu. Di rumahnya Om Handoko ada yang nggak beres. Ya udah kalau gitu kita kesana lah. Yuk. Saya ikut ya, Ndra. Gak usah, Re. Lu istirahat aja dulu sampai pulih. Saya udah nggak apa-apa kok. Udah sehat. Kamu yakin, Yan? Bener lu. Ya udah, ayo berangkat. Ya udah, ayo. Ayo berangkat. Astagfirullahaladzim. Andra, hari ini kerasukan roh jahat. Insya Allah Andra bisa bantu. Rey, bantu gue doa. Ya, Andra. Bismillahirrahmanirrahim. Ya! أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Andra, hati-hati, Andra. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin waghluz 'alaihim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Hari ini. Muntah-muntah ini. Apa anak saya udah selamat? Sudah, Pak. Insya Allah anak Bapak akan baik-baik saja. Om, ini teman Lulu juga yang bisa kerukiah, namanya Ryan, Om. Terima kasih banyak atas pertolongan kalian semua. Sama-sama. Sama-sama. Papa, kok Papa baru datang sih, Pak? Iya, Pak. Aku tuh sama Mama kecelakaan parah loh. Untung aja nih aku masih lengkap badannya. Coba kalau aku kenapa? Ini gara-gara diserang sama setannya hari ini nih, Pak. Mungkin ini hukuman buat kalian. Maksudnya, Pak? Hari ini udah cerita semuanya. Kalian berusaha untuk membunuh hari ini. Papa kecewa. Sangat kecewa. Dan Papa sudah lapor polisi. Papa lapor polisi? Papa kok tega banget sih, Pak? Ya Allah, Papa ampunin Mama sama Eva ya, Pak. Ampunin Mama, Pak, tolong. Papa nggak main-main. Segera setelah kalian keluar dari rumah sakit, kalian harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kalian. Ampun, Papa, ampun, Papa. Hari ini maafin Mama. Maaf. Iya, Mah.
Iya Eva, aku udah maafin kalian kok. Pa, tolong Pa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Raya, aku rindu kamu. Re, lu kenapa, Re? Kenapa lo? Dra, barusan ada suara yang manggil saya. Dan suaranya mirip banget sama almarhumah calon istri saya. Astagfirullahaladzim. Re, itu cuma halusinasi lo. Re, dengerin gua. Selama lo belum bisa ngelupain dia, lo akan terus berhalusinasi seperti ini. Kalau lo selalu berhalusinasi, berarti lo benar-benar belum bisa ngelupain dia secara ikhlas. Lo harus ikhlasin, Re. Biarkan dia bahagia hidup di sisi Allah. Astagfirullahaladzim.